Tante-tante biadab. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Anamal Film. Kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue Tusik. Di episode ke-23 kita bakal membahas film Weapon. Senjata-senjata. Dor. Dar. Tapi nggak ada senjatanya. Takut. Ada beceng. Oh iya ada. Ada. Sedikit. Ini premisnya apa nih Weapon nih? Premisnya Weapons ini mungkin teman-teman juga udah pada nonton ya, ada promosi-promosinya. Kalau dia film kayaknya cukup promosinya rame. lumayan mantep Iya. deh. Maksudnya lumayan terdengar lah ya. Di bioskop juga Sebenarnya- cukup lama kayak deh. Ya premisnya tuh adalah tiba-tiba di sebuah kota kecil di daerah mana ya? Daerah Amerika sonoan dikit lah ya. Daerah-daerah Amerika sono lah gitu Kota kayak. kecil tapi kayak maju. Iya kayak, Iya, kayak iya. Depok kayak gitu. Iya. Ngerti gak sih lu? Oke. Iya kayak Depok kayak gitu. Tiba-tiba di satu kelas ada 17, di satu kelas yang sama ada 17 anak. Itu hilang aja dan diketahui mereka lari keluar dari rumah jam sekitar 2 malam, 2 lewat 17. 17 malam mereka keluar lari dan hilang begitu aja, nggak ada yang tahu Iya, kemana. no reason lah. Premisnya itu udah. Iya. Dan akhirnya orang mulai mencari tahu kan, Oke. orang-orang yang terlibat. Dan Itu film ini premisnya. kayaknya di banyak bintang-bintang ya. Iya ini termasuk film yang budgetnya gede sih. Kalau kita lihat aktornya ya, Ah, dia tuh ada Julia Garner itu yang jadi Justin. Terus Amy Madigan itu Gladys Lillis, salah satu pemeran utama juga tuh. Terus Josh Brolin yang main Thanos itu jadi Archer. Terus ada Austin Abrams jadi James Anthony. Terus Benedict Wong yang main Wong di Marvel juga itu jadi Marcus di sini. Terus ada Alden Ehrenreich, namanya susah. Pokoknya si Alden ini yang main Paul. Terus ada yang bocilnya tuh si Alex Lilly itu yang mainin Carrie Christopher. Ini film ini bergenre Horror, thriller, Thriller. misteri, komedi. gak ada horror thriller. komedi tipis banget tapi dikit Iya, doang iya, porsinya, iya. tapi ada. Lumayan tapi sih ada Ah, beberapa scene kita. Iya, iya. Dari audio nih film thriller horor Tiga yang kata biasa dulu. Jangan lompat Bas, mas. Lompat mulu. Iya, Tiga kata buat film ini dulu. Dari Dari siapa? Ya? lu, Kibos. Gue. Kok ada M4? Iya lagi. Big question mark gitu gue. Iya lagi. Kalau Ente. gue horor masa ketawa. Lu ketawa tuh. Ketawa. Enggak, tadi kita nonton ente kayak Iya. gitu. Kayak gitu ya. Gitu. Ketawanya mana ya? Iya, Kayak ada yang takut nonton sendiri gitu gak sih pas kita berdiskusi Iya. mau bahas film apa? aneh banget Iya maksud kan? gue. Tiga kata itu sih apa tuh? Ya udah, 3 kata gue adalah menurut gue overrated. Wih, Itu 3 kata agak-agak gue. setuju. Setuju. Oke. Kok agak-agak ya? Ya udah, Gue setuju. audionya kita masuk ke audio. Lu 3 katanya. Oh, udah Iya, tadi. tadi ya. Udah. Audio ya. Audio dari sisi audio ya mungkin kalian sadar ini standar Hollywood banget. Horor Hollywood banget gitu. Tapi Mm-mm. nantilah kita bahas masalah seram-seramnya gitu. Kita bahas teknis dulu. Bisa. Nah, untuk teknisnya tuh dikabarkan dari wawancara ke si sound engineer-nya, mereka tuh bikin perangkat buat bikin namanya rumble. Mereka nyebutnya rumble gitu. Jadi rumble ini apa sih? Rumble itu tuh mereka bikin low bass gitu yang ntar getarannya itu bakal nyampe ke kursi penonton. Nah ini gue nggak bisa membuktikan sih karena kita kebetulan nontonnya di OTT. Iya. Gitu. Cuman itu yang mereka sebutkan lah. Jadi kalau lu nonton di bioskop, gak tau ya, lu komennya di bawah lu merasakan itu apa enggak. Ya udah pernah nonton nih. Mm-mm. Iya. Terus habis itu satu lagi ini yang ya klise lah biasa dipakai di film horor namanya teknik casting yang biasa ambience-nya tuh drop, hening, jump scare ya. Toto Ya udah, naik ya. standar Hollywood aja. Jadi kayak dari sisi audio sih sebenarnya nothing special Mm-mm. di film ini. Nah, kalau bahas serem-seremnya nanti deh. Kita boleh Mas Tusik bahas visualnya dulu. Visualnya. mungkin. Visualnya nih, kalau menurut aneh nih bang, nggak tahu Dari ya. pembukaan ini udah kayak tahu arahnya kemana gitu. Aduh, nggak tahu. Gue beberapa kali lewat lah si promosionalnya dan beberapa teman-teman orang-orang yang gue kenal itu kayak ngasih lihat, gue nonton Weapons, it's good gitu ada yang bilang. Hmm, Ekspektasi gue tinggi dong. betul. Dan kebetulan film horor yang baru keluar nih, yang langsung gue tonton terakhir tuh Long Legs. Dan menurut gue Long Legs tuh visualnya bagus banget, Oke. menyenangkan lah untuk mencari visual di situ. Memuaskan ya. I expected same as the level of Long Legs gitu. Iya. Seram-seramnya gitu. Visualnya. Visual. Dari visualnya Hmm. gitu, keindahan visualnya dan bagaimana mengeksekusi visualnya. Cuma turns out menurut gue ini apa ya,
standar aja gitu, nggak ada yang terlalu bagus, tapi Spesial juga gitu nggak ya. jelek-jelek amat. Ini kayak Standar ya Hollywood tadi udah ya. weh gitu. Oke. Itu sih kalau secara visual ya mungkin ada part-part ya kayak action-actionnya, ada yang kayak dikejar apa segala macem Iya. gitu. Cuma Ditampol Agung bangun lagi. apa? Ditampol bangun lagi. Itu lucu sih. Gitu. Cuma kalau in a visual nggak Cinematic. begitu. Iya ya nggak ada yang begitu spesial dari sudut pandang gue. Oke. Gitu. Kalau dari actingnya Gimana menurut lu deh? lumayan Kan mantap. ada yang lari Itu enggak sih melotot kayak kan. Naruto. Iya, Naruto sumpah ke itu- belakang mas itu tadi Naruto larinya run tadi. banget itu kayak Lumayan Naruto ya larinya ya di sini ya. Tapi kayak misalkan si Justin Yang scene awal-awal yang guru. dia mau pidato ya si Eh. gurunya, si ibu guru mau pidato di depan, terus kita dapat shot dia dari pojok sebelah kiri. Dia shotnya sebelah rahang bagian kirinya gitu. Dia pidato dengan segala tekanan dari wali siswa, wali murid gitu, karena tertuduh sebagai sang penghilang murid-muridnya, si 17 murid tadi gitu. Ngegambarin dia takut, geter, terus apa ya, cemasnya lah intinya karena dia tidak bersalah tapi dituduh bersalah. Menghilangkan 17 siswa kan banyak ya. Itu menurut gue bagus. Dan sama si Alex ya. Oke. Alex nih sejak kecil Cabai kan di rawit. film ini pinter tuh berarti dia. Kenapa? Kan di film ini kan digambarkan sebagai anak kecil yang harus tiba-tiba dewasa karena orang tuanya dihipnotis gitu. Penggambarannya berangkat dari bocah yang sering dibully dan disayang banget sama keluarganya kelihatannya. Kelihatan dari dia dijemput orang sama bapaknya, obrolannya tuh ya Hangat. keluarga akrab gitu loh. Nah, terus pulang-pulang tuh rumahnya tuh gambaran yang kayak berantakan, tapi itu tuh berantakan yang homey, yang rumah hidup. Iya, bukan rumah kayak aku jangan ribut banting piring, bukan. Menurut gue kayak bagus acting dia, apalagi pas ngelihat orang tuanya harus menyiksa dirinya di depan mata dia sendiri tuh mantap banget. iya. Itu mantap banget gitu. Sama sih tante-tante brengseknya itu sih. Gladys. Si Gladys jadi villain tapi tegar banget ya. Bukan tegar sih, apa ya? Kayak dia tuh bukan penjahatnya. Oh, jadi kayak seakan-akan dia orang bener gitu. Betul, itu sih tadi gue. Mungkin masuk ke hal-hal yang menarik di film ini. Oke. Siapa dulu nih? Gue kayaknya akan ngebahas dari segi ininya sih. Narasi dan arah pembawaannya. Oh, panjang tuh. Gue agak panjang. Gue di akhirnya. Gue bukan menarik sih, tapi ada yang mau dikritisi gitu. Oke. Kayak ya Gimana? Oke, kita start dari mana ya? Oke. Gue bingung nih mulai dari mana. Banyak banget nih. Nggak banyak banget sebenarnya. Cuman gue nyusun kata-kata. Oke. Jadi gini. Dari genre aja ini kan udah horror thriller ya. Dan dari tadi kita berapa kali nyebut standar Hollywood. Pun sebenarnya standar Hollywood itu kan seharusnya tidak jelek ya. Gue gak berani bilang jelek sih. Standar Hollywood tuh ya banyak yang enjoy dan biasanya bagus gitu. Film popcorn lah. Dan ini termasuk oke gitu. dan ini kan termasuk horor yang popcorn gitu. Pun film-film yang mungkin kita familiar gitu. Insidious, Conjuring, kayak gitu-gitu. Nah, menurut gue film ini tuh termasuk film yang gagal sebagai film horor. Karena inti dari film horor, mau gear lu semahal apapun, lu mau pakai teknis ABCD dengan visual atau audio lu, ya gagal kalau gagal untuk membuat si penonton itu merasa takut, merasa tegang. Dan itu yang gue nggak dapet di film ini. Tapi dia dapet nih. Dia dapat dikit. Dapat dikit. Yang pas gor-gor ya bukan setannya tapi. Iya. Gak setan juga sih. Itulah yang apa ya? Menurut gue paling kritikal lah di film ini gitu. Sebagai film horor menurut gue dia gagal gitu. Makanya tadi gue selipin komedi. Oke. Benchmark berhasil. Film horor yang menurut lu benchmark. Kita kan harus ada kalau misalkan yang ini lu bilang gagal, yang berhasil apa nih? Oke, kalau Hollywood menurut gue Conjuring yang pertama. Oke. Itu. Tapi kalau misalnya kita mau main yang rada-rada klasik yang indie gitu lah ya. Lu tahu film ini nggak? Coming Soon. Coming Soon. Oh, Thailand. Mas baca posternya kali. Enggak. Ada. Itu tuh yang film bikin film.
Iya, film dalam film. Tahu betul, gue, itu. tahu gue. Nah, menurut gue Oh, Thailand mah curang, Mas. ya Ngeri itu. banget. Kalau kita ngomongin horornya mungkin ada yang ngomong karena lu nggak relate sama perdukunan Amerika nih gitu. Nggak. Ya maksud gue kayak Falak. Maksud gue kayak ya kita punya banyak konteks di film-film Amerika yang lain, kita nggak tahu culture horor mereka seperti apa, tapi kita tetap tegang gitu nontonnya. Itu sih yang menurut gue harusnya dia bisa dong ngebangun horornya gitu. Jadi menurut lu nggak, bahkan tidak sampai Conjuring rasa? Tidak. Menurut gue kalau mau ngomong standar Hollywood dan horor, Conjuring. Kalau thriller? Thriller ya? Iya. Apa ya? Thriller? Kayak yang Get Out mungkin. Oh iya. Get Out. Nyampe nggak menurut lu? Iya. Nyampe nggak rasa takut? Enggak sih. Bahkan gini, Get Out tuh termasuk film horor. Lo tau gak sih tipikal orang-orang yang kayak, wih gue cinephile nih nontonnya Get Out kayak gitu lah biasanya gitu ya. Tapi bahkan dia untuk dibilang film yang sangat niche sekalipun dia tidak kan, bukan film yang jenius gitu sebenarnya. Dia kayak ya udah gitu bahas rasisme dan lain-lain gitu, kayak ya template film artsy aja menurut gua gitu. Tapi itu eksekusinya pun masih sangat bagus dengan narasi yang seperti itu. Ini narasinya tuh premisnya tuh sangat menarik kan, kayak gila orang tiba-tiba 17 orang hilang gitu malam-malam gitu. Itu mana sih Jordan Peele juga yang awalnya pengen ngedirect gitu kan, ini nggak dapat aja dia. Tapi ya begitu udah dapat eksekusinya, aktornya udah pada mahal-mahal, gearnya juga terlihat mahal, hasilnya kayak gitu doang, dan banyak yang sekali di internet yang kayak wah film ini skripnya diperebutkan banyak director dan lain-lain, jadinya kayak mereka sendiri bikin ekspektasi tinggi sekali, terus habis itu jadi kayak ya gitu. Jadi film ya udah aja. Oke. Kalau gue yang menarik malah gak tau, tapi sebenarnya biasa aja sih. Kayak film ini kan terkesan gak punya karakter utama, gak punya. Oh iya. Ya kan maksudnya dikasih perspektif banyak gitu. Ya. Gue ngerasa agak mirip-mirip sama Anora ketika ternyata benang merahnya malah bukan kes-kesan di awal-awal, malah di tukang pemakai narkoba gitu ya. Tapi masa iya? Tapi menurut lu itu benang merah di dia? Menurut gue iya lagi. Karena kalau buat gue benang merahnya tetap di si siapa? Anoranya. Oh Anora. Anora sih. Alex. Enggak, si guru. Menurut gue benang merah di guru. Karena banyak yang revolve around dia gitu loh. Semua eventnya tuh beririsan sama dia. Iya. Karena dia sebagai tertuduh. Sedangkan kalau yang pengguna tuh pemakai nggak semuanya ada dia gitu loh. Tapi kalau misalnya nggak ada dia, si gurunya nggak bisa masuk ke rumahnya Alex. Di scene terakhir. Itu menurut gue kayak event sebab akibat aja sih. Benang merah tuh tetap di gurunya gitu loh. Oke, kenapa menurut lo? Tadi itu kayak seandainya si penyintas narkoba gitu tidak mencuri di rumah itu dan tidak melihat bahwa di basement itu ada anak-anak yang diculik 17 orang itu. Dia kan saka weh. Dia pas lagi mau jual barang tuh di belakang ada kayak apa sih, bukan bounty hunter gitu loh. Bara. Iya, yang ada informasi dapat $50,000 gitu ya. 50.000. 17 anak gitu, terus dia kayak ngeliat potensi uang nih bisa buat beli barang kan. Nggak beli pahe lagi dia. Apalah ini. Paket hemat ada. Ya Allah. Astaga, ke situ ternyata. Gak expect saya. Gue proses otak gue nih. Sama pahe apa? Dia jalan ke kantor polisi kan, dan ketemu si siapa nama polisinya? Paul. Iya, Paul. Dan akhirnya dibawa ke sana dan melihat semuanya. Akhirnya semua keseret gitu loh. Buat gue itu jadi benang merah sih buat gue gitu loh. Oke. Gitu aja. Udah itu. Udah. Oke, gue akan ngebahas dari tadi sebenarnya agak ngelanjutin dari si Kibos ya, ngebahas soal si narasinya gitu. That's why the reason tadi gue di awal bilang ini tuh overrated. Overrated tuh bukan berarti jelek ya. Overrated misalkan kayak orang ngasih rate-nya 4, gue kasih 3,5. Menurut gue itu overrated karena harusnya 3,5 doang men, nggak 4. Itu overrated ya. Jangan bilang kayak, iya gue bilang overrated berarti jelek. Enggak juga. Enggak juga gitu. Kan kanan kiri banget. Iya. Nah, kenapa gue bilang overrated? Karena gini, ada salah satu cara untuk ngebedah film-film yang ada monsternya, yang ada hantunya, yang ada super powernya, or sesuatu yang kayak nggak realistis gitu, adalah dengan lu coba nonton, selesai, habis itu nonton lagi, tapi
lu buang semua yang unsur-unsurnya fiksional. Iya, yang kayak fiksional nih, kayak ini nggak mungkin di nyata. Itu lu coba kesampingkan dulu. Lu lihat scene in between-nya itu. Di situ lu akan menemukan ini tuh sebenarnya film mau jelasin apa. Nah, contohnya kayak apa tuh? Contohnya kayak misalkan ini King Kong. Film King Kong yang biasa kita tonton dulu tuh di Trans TV gitu. Kalau malam tuh yang King Kong naik ke Manhattan Tower. Itu basically kalau kita hapus King Kongnya, kita akan ngelihat ini tuh tentang slavery, tentang orang dibawa just for the sake of entertainment gitu. Terus kalau misalkan kita nonton Godzilla yang Ghidorahnya dalam apa sih, es, it's talking about global warming gitu kan. Nah kalau misalkan film ini kita coba tonton dari kita hilangin siapa sih nenek-neneknya dan gue berusaha untuk mencari tuh, karena ketika gue 2 kali nonton, gue coba mencari apa sih sebenarnya yang dibahas. Yang gue rasa adalah coba kita align antara gue dan kalian ya. Apakah kalian merasa hal yang sama juga? Yang gue tangkap adalah ini ngebahas soal parents abandonment terhadap anak-anak, terhadap anaknya sendiri. Gitu, karena mulai berefek ketika si Alex jadi terpaksa dewasa, harus ngurusin grocery sendiri, beli makan sendiri, orang tuanya. Itu kan sesuatu yang berat kan. Di basement. 17 anak yang di basement. Temen sekelasnya cil gitu. Itu kan kesian. Itu terpaksa dewasa yang beneran tuh. Parah. Dan keadaan mentalnya dia pun berubah drastis gitu kan. Karena itu pada akhirnya, karena di awal ya gue anggap, pas gue nonton awal gue kira it's talking about bullying. Turns out it wasn't talking about bullying, karena ada bullying ya, cuma bullyingnya tuh kayak unnecessary kayak gitu, lewat doang, tipis, kayak nggak penting. Kalau misalkan dia nggak dibully di kelas, nggak apa-apa. Iya. Nggak begitu penting gitu. Nah terus pas dia di rumah, dia disambut dengan hangat, yada gitu. Terus tiba-tiba kehangatannya itu hilang. Dia menjadi lebih dewasa. Kayak that's the only thing yang bisa gue angkat, yang bisa gue tarik kesimpulannya dari film Weapons ini. Namun pun itu menurut gue terlalu tipis gitu loh untuk gue tarik kesimpulan. It's talking about abandonment gitu. Kayak main nyari-nyari banget ya. Iya, kayak karena diadain aja. Iya, kayak it's reaching gitu. Kayak gue paksain, cuma I don't know, that's the best thing I can take from this movie. Jadi terkesan agak bingung nih mau nyampe apa. Iya, itu sama gue rasain. Ini tuh film tanggung gara-gara tadi masalah bullyingin tadi. Nah, soalnya ekspektasi gue tuh sebenarnya gini, dari awal filmnya tuh kita emang udah dikasihin kayaknya si Alex ini dibully deh. Gitu. Dari awal tuh kita sudah notice gitu kayak ini tipikal anak yang dibully nih karena dia cenderung diam dan lain-lain gitu. Terus habis itu sampai kita muncul ke perspektifnya Alex. Dan benar, dibully gitu. Sampai situ, it was okay sampai situ menurut gue filmnya. Terus setelah itu ternyata, gue kira Gladys itu membantu ponakannya si Alex untuk, anak-anak di sekolah ngebully lu. Oke, gue ini semua deh, gue hilangkan gitu. Gue sebagai dukung. Iya, pakai ilmu hitam gue hilangkan gitu. Gue kira begitu, makanya. Kayak balas dendam gitu ya? Gue kira revenge. Jadi kayak, yang disisakan tuh cuman si Alex sama gurunya, karena gurunya baik, si Justin gitu. Makanya gue kayak setelah itu plotnya jadi aneh, kecewa gue di situ gitu. Kayak gue nggak tahu harus menyalahkan ekspektasi gue atau emang cara pendireksian yang aneh ya. Lu kecewa? Kecewa di situ sih gue. Lu berapa ngasih rating buat film yang mengecewakan lu ini? Mungkin filmnya mengecewakan, but it was okay. It just okay film, masih worth to watch. Jadi gue kasih di 3 dari 5. Sama sih gue juga. 3 ya? Gue 3. Gue masih naruh di 3,5 lagi. Oh, kenapa tuh? Itu main baik. Iya, jarang-jarang. Karena gak tahu ya, menurut gue enjoyable aja gitu loh. Gue kayak nontonnya kayak, ngerti gak sih? Kayak, lu nonton aja. Tapi film horror not supposed to be That's why enjoyable. Kayak, it's not supposed to be enjoyable, right? It should be, you're not comfortable watching it. Tapi ketika gue nonton itu kayak, iya gitu. Kayak bukan respon seharusnya untuk film horor. Nih, final scene terakhir dalam rumah si Alex. Itu harusnya kayak final boss scene gitu kan. Yang kayak intens banget.
enjoyable gak? Gue yakin, gue percaya 200% kalian lebih enjoy nonton yang itu dibanding ketika masa investigasinya. Iya. Itulah gue ngasih rating jelek. Iya, makanya itulah sebabnya kenapa gue ngasih rating jelek. Itu gitu loh. Ya, selama kita ngomongin di situ yang si hobonya itu dipukul, bangun lagi pukul, itu kurang komedi apa? Iya. Itu nggak ada intensi lain menurut gue selain komedi. Kita lanjut dulu. Lu rating di? Gue udah 3,5. 3,5. Oke, kita. Oke, nih, kan ini ya apa namanya pertanggungjawaban gue kenapa 3,5? Iya. Karena mungkin dia sebagai horor gagal. Iya. Mungkin buat gue, buat thriller ataupun horor gagal. Cuma tuh tidak menghilangkan buat gue tuh enjoyable aja untuk ditonton gitu loh. Kayak this is so dumb, it's funny and it's enjoyable. Yeah, it's enjoyable, tapi not 3.5 enjoyable. It's 3.5 enjoyable for me though. Okay. I don't know, man. Okay. It's stupid. It was fun. Because it's stupid. Oke, kita lanjut aja. Ya, gitu loh. Kita masuk scene favorit dulu, kita baru pembahasan kenapa kasih rating segitu. Oke, boleh. Mulai dari siapa? Gue deh. Ya udah boleh. Scene favorit gue ketika ngelihat Alex. Itu Alex bocil trauma itu. Real. Melihat orang tuanya sendiri yang dulunya akrab, keluarganya sangat hangat, sangat hidup, baik-baik saja rumahnya tuh ya. Tiba-tiba orang tua jadi diam, gak ada ngomong apa-apa, dia harus nyuapin tiap hari. Terus tiba-tiba dia harus ngeliat orang tuanya nusukin garpu ke mukanya sendiri-sendiri. Terus dia kayak nahan bapaknya, no jangan gitu. Itu menurut gue sangat traumatis gitu. Yes, itu scene favorit gue. Oke. Lu apa bos? Gue scene favorit gue pas M4 melayang. Brengsek tuh gak kebahas lagi tadi. Out of pocket banget. Itu salah satu yang ngebuat gue sampai 3 ratingnya gitu loh. Maksudnya kayak kenapa kita ada M4? Itu itu aneh banget. Terlalu weapon gitu. Iya, kayak harus senjata gitu. Apa sih? Nah, tapi kalau scene favorit gue tuh di ini, scene terakhir yang 17 bocil ini mengejar Gladys. Nah, itu kan scene yang terakhirnya mengoyak-ngoyak itu menurut gue keren gitu, gore-nya bagus gitu, satisfying. Tapi sebelum itu ada si Gladysnya lari gitu kayak, wih, lari dia kan. Ada orang lagi ini motong rumput ngeliat dia lari gitu kayak, gitu. Terus dia kayak matiin mesin rumputnya. Terus ada bocil banyak, menurut gue lucu banget di situ kayak. Itu menurut gue gak ada intensi lain selain komedi gila. Itu pasti komedi, orang ada mati dulu gitu loh audionya. Kayak sengaja emang komedi. Iya. Gitu sih. Scene favorit gue sebenarnya ini sih pas si Alex nungguin teman-temannya datang ke rumahnya jam 2:17 malam. Itu soalnya epic. Itu kayaknya menurut gue satu-satunya scene yang visualnya bagus, karena sisanya tuh menurut gue ya udah aja gitu. Yang berasa. Gue nggak ada ngerasain sesuatu sih, cuma kayak it just beautiful aja pas yang scene itu. Sinematiknya bagus aja. Hah? Kayak ngerasa digeruduk. Satpol PP gitu ya kayak. Sinematiknya bagus aja berarti sih. Iya, itu menurut gue bagus aja dan kayak lu expect mereka akan seheboh dan apa ya? You know it coming gitu loh. Gitu. Itu yang gue rasa. Sekarang kita pertanggungjawabkan rating kita. Ya. Lu bos. Lu boncin banyak banget nih. Iya, lu kan 3 nih dulu nih, gue 3,5. Iya. Gue ngasih 3 tuh sedekah itu hitungannya. Menurut gue. Gila. Berarti gue akan menilai punya kalian. Ini tuh film underrated di sudut pandang kalian. Betul. Gue akan mempertanggungjawabkan 3,5 gue. Oh iya. Iya kan? Soalnya kita tahu Letterboxd itu 3 tuh banyak guys sebenarnya. Iya. 3 tuh banyak. Tengah-tengah lah. Nggak tengah-tengah, 2,5. Bagus itu 3. Gue tetap ngasih 3 karena ya kinda agree sama Tusik gitu. Dia bilang enjoyable ya, film ini enjoyable gitu. Tapi anehnya enjoyable malah bagian komedik gitu kan. Itu yang ngebuat ratingnya tetap 3 menurut gue, karena unik aja gue enjoy pas bagian komedik di film horor gitu. Tapi kenapa drop sampai 3 padahal ini sih, ya itu yang tadi gue bilang ekspektasi itu. Soalnya kalau kalian pernah baca ya, Jordan Peele tuh ada orangnya dia yang emang tugasnya buat menangin skrip film ini gitu. Nah si orang ini tuh nggak dapet sama Jordan Peele, orang ini dipecat gitu. Terus orang-orang kan jadi rame gara-gara gila, berarti film ini tuh sangat diinginkan oleh Jordan Peele, dan Jordan Peele itu kan terkenal dengan film-film horor yang bagus-bagusnya dia kan gitu.
Jadi ekspektasi terbangun bagus dong, dan sebelum film ini rilis juga dan pas rilis gitu, review yang beredar di internet semuanya bagus gitu. Nonton begini ya menurut gua make sense jadi 3 jadinya. Oh, berarti Iya, sebenarnya jadi gara-gara ekspektasi yang dibangun ya, Gara-gara iya, bukan gue nyalahin orang movie and the marketing only weapon sih movie-nya. jadinya. Oh, I see. Kalau That's gue why. gara-gara nggak bukan nggak jelas sih. Maksud gue, lu ada beberapa yang ngebangun tension gagal. Contoh kayak misalkan si siapa guru yang Wong, Markus. 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 Markus ngejar si Justin pertama kali di pom bensin. Itu kan kayak lu nggak berasa serem ya. Iya. Orang kayak orang lari doang, awalnya kita nggak tahu apa-apa, pas deket baru tahu kalau mukanya udah hancur gitu. Ya. Udah full darah-darah. Kayak gagal buat ngebangun serem gak sih? Itu banyak sih selain itu. Iya kan? Selain scene itu banyak sih di Terus film kayak- ini bang gagal ngebangun horor itu. Make up-nya juga menurut gue lumayan gagal. Kelihatan banget gitu loh. Make up-nya. Make Apa up-nya. itu make up ya? Nah, itu yang kecil-kecilnya. Terus kayak kalau mau lucu bikin kayak Pimax sekalian aja. Iya, maksudnya dijadikan film komedi aja Iya. gitu ya. Lu gagal bangun tes buat horror dan thriller. Hmm. Ada beberapa, bukan gagal full sih. Ada beberapa yang gagal gitu karena gue ada takutnya juga. Tapi kenapa lu masukin komedi? Oh iya. Gue nggak terima aja kayak Iya. lu belum perfect di sana, lu tambahin fitur baru, kayak ngapain ngerepotin diri sendiri gitu loh. Nah, Bener sih, gue juga mikir apa? Ini termasuk film yang wasted potensial. Secara budget gede, secara aktor bagus, Tuh, ini bertaburan bintang ya. skripnya udah bagus gitu, Ah. eksekusinya ya itu sih. Itu sih gue. Wasted. that's why kalian kasih 3. Bener Iya. ya? Oke, menurut gua kasih 3,5 Setengah. karena ya tadi kayak gue udah menjelaskan kayak enjoyable gitu filmnya enjoyable, dan penilaian gua subjektif sih soal ini gitu karena kapan lagi gue bisa nonton film horror thriller Tapi responnya yang gue nyaman-nyaman aja. Karena gini guys, yang biasa gue tonton tuh it's not even thriller drama doang, tapi gue nggak nyaman. Iya. Itu yang bisa gue tonton tuh. Gue ngasih nilainya bisa 5, bisa 4. Cuma gue gak akan nonton lagi. Kalau ini tuh kayak, haha, this is so dumb, I'm gonna watch it again. Ngerti gak sih lo? Gue mendingan nonton Minecraft dar. Enggak, tapi beda. Ini kayak gue pengen agak tegang-tegang dikit gitu loh. Iya gitu. Aneh. Dan ini sih, oke tambahan ya, ya kayak yang gue sadari juga gitu. Mungkin banyak teman-teman yang udah nonton gitu, Betul. yang penonton juga mungkin merasa bahwa 17 anak-anak itu adalah weaponsnya. Cuma menurut gua setelah gue pikir-pikir lagi, weapons itu bukan 17 anak-anak itu ataupun orang-orang yang berhasil dihipnotis orang tuanya atau siapapun. Cuma sebenarnya weaponsnya di sini adalah si Alex. Karena kalau tanpa Alex 17 anak itu nggak akan Sandra nggak bisa terhipnotis. nggak akan terhipnotis Iya, benar. gitu kan, dan lain-lain lah gitu. Cuma itu kan yang pentingnya 17 anak itu. Kalau Alex nggak pernah ngambilin nemtek di Itu locker karena tuh, tegas dia sih. Maling tapi kayak nggak maling tuh. iya, dan Gladysnya kan akhirnya mau weaponize si Alex. Iya. Kalau tiada Alex, Gladys nggak akan bisa ngapa-ngapain Betul. Iya. Betul. gitu. Kan bahkan dia Gladys juga minta bantuan si Alex gitu kan. Iya, tapi Gitu. gue juga setuju sama Kibos ngomongin soal Jordan Peele dan ekspektasi ya. Iya. Gue lewat juga di gue soal berita ini tuh harusnya Jordan Peele yang eksekusi. Dan ketika gue nonton kayak iya sih ini film Jordan Peele banget, pakai belting itu tuh reference ke apa Get Out. Iya, ke Get Out. Terus ada reference juga ke The Shining yang orang tuanya ngancurin apa namanya pintu terus mukanya muncul. Iya. Itu reference The Shining tuh. Yang Hey Johnny itu tuh. Oh, iya, Itu iya, reference The iya, Shining iya, ya kan. iya. Stephen King tuh sama siapa ya? Kubrick. Direkturnya Kubrick, The Shining. Terus Jangan dibanding-bandingin The Shining dah, penghinaan itu buat iya jauh. Terus ada reference film apa horor lagi ya? bagus banget gitu. Terus ada reference apa lagi ya? Ya yang gue notice itu gitu. Dan ketika gue nonton kayak wah iya nih ini Kubrick apa sih kok Kubrick? Si Jordan Peele banget, ada ornamen-ornamen yang bell dan segala macem gitu. Tapi ya si pesannya tuh tidak pesannya Jordan Peele. Karena nggak ada pesannya. Kalau Get Out ngomongin Iya. rasisme, Us tuh gue belum nonton Us tuh. Nope itu ngebahas soal animal cruelty di entertainment. Terus Jordan Peele tuh apa lagi ya? Ya setidaknya gue udah nonton 2 tuh, si Get Out sama Nope gitu.
dua-duanya ada dapat pesan yang itu tadi. Pesannya kuat lah. Sedangkan kalau ini tuh I don't really get the message. Mungkin gue yang nggak nyampe kali ya. Cuma Ya mungkin gue berusaha teman-teman yang nyampein pun boleh dijelaskan. iya emang buat gue kurang Kayak sulit juga iya sih. kurang dapat aja gitu sih kalau gue. Kekurangan. Nah udah dari tadi mah. Banyak Mas. Gak usah dibahas lagi. Iya, tuh. dari- Biar kekurangan kita skip aja. Dari Udah- tadi dari gitu. tadi udah soalnya menurut gue ya itu kan kelebihan yang kita udah jelasin tadi, Betul. kekurangan udah dijelasin Iya. ya udah. Skip aja lah. TikTok verified tidak. Ringan-ringan buat misalkan lu LDR sama pacar lu gitu. Masuk ini. Masuk sih. Masuk. Tapi gini. Oke. Kalau ngomongin TikTok verified kan ini sebenarnya kategori untuk apakah enjoyable untuk orang-orang TikTok. Dan kita tahu masyarakat TikTok itu banyak yang suka nonton film horor Indo, horor lokal. Oke. Menurut gua horor lokal aja sangat banyak yang levelnya di atas weapons gitu Lebih secara serem. horor. Gue Iya. setuju. Menurut gua tidak TikTok verified but in a good way kali ini. Oke, jadi kayak you ini better off tuh kurang watching ini tuh another- kurang horor untuk orang Indo yang biasa nonton horor gitu. I see. Iya sih kalau perbandingan sama Pengabdi Setan gitu Jadi, ya. Iya, Itu horror thriller yang lebih oke bahkan menurut gue. Oh, jauh Oke. masih. Iya. Oke. Gue verified sih. Verified. Oke, walaupun emang kayaknya buat film yang serem yang gak serem, lucunya juga nggak yang lucu banget. Kayak Lucu banget sih kalau yang Lucu terakhir banget sih, Cok. tapi. 2 jam tuh kepanjangan gitu. Kalau punchline-nya cuma yang lari-lari. Iya, Iya, lari-lari sama potong pukul-pukulan rumput. itu kayaknya 2 jam kepanjangan. Iya. Jadi kayak verified Verified ya. nggak? Kalau gue sih verified sih. Karena ringan sih ya. Ringan buat Ringan gue. sih ya. verified sih. Iya, Ah. verified sih ini. Boleh lah. Cocok buat siapa tadi menurut gue? Orang-orang LDR mau nobar gitu ya, Jimit. Bisa. Bisa ini oke nih buat nobar-nobar jadi kayak tidur pun gak mimpi buruk gitu kayaknya. Mimpi Atau buruknya pas nonton itu. atau Ya nggak cewek seburuk itu deh menurut gue. atau ini cewek-cewek yang lagi di PDKT-in sama cowok tapi ngajaknya film horor. Nah, nggak ada bakal peluk-pelukan di sini soalnya nggak serem. Iya Gak bisa Aman. dimodusin. Aman buat Gak bisa kalian. dimodusin lu di sini aman. gitu modus lu. Gak gitu Oh, gua. nggak gitu. Gua nggak gitu. Kenapa diarahin ke gua? Nah kan lu ngomong. Ini kita lagi aja. ngomongin cocok buat siapa? Gitu Kalau aja. menurut gue ini cocok untuk lu studi kasus film horor. Iya lagi. Jadi kayak gue terakhir nonton Longlegs gitu, Iya. film thriller horor gitu. Lebih oke, gue lebih seneng Longlegs gitu dibanding ini. Terus ya studi kasus aja, cocok ini. Nambahin itu, ini menurut gua cocok buat lu orang yang cuma nonton film horor doang, apalagi horor Indo. Mungkin tiap ada horor Indo keluar, Lu Vina nonton. lu tonton, kakak yang lu nonton gitu. Lu masuk bioskop ada Pabrik poster gula. hitam tulisan merah lu tonton Lu itu. tonton semuanya kayak gitu. Menurut gue ini film cocok buat kalian buat akhirnya kalian punya kesempatan kan biasanya gini. Orang-orang ngatain selera film kalian. Nah, kalian saatnya ngatain film ini gitu. Punya kesempatan ya. Kan menurut gue mereka lebih capable daripada kita gitu untuk mereview film ini ya sebagai penikmat film horor. Iya. Jam terbang dia lebih banyak, referensinya Jauh. banyak. Tapi beda Referensi market, lebih banyak. bray. Iya, Beda market dia. Udah Kalau itu dong. lu cocok buat siapa tadi? Tadi itu. LDR. Mau Oke. nobar-nobar tuh masih aman gitu loh. Masih aman. Iya. Ya. Sampai sini aja kayaknya film ini. Iya. Enggak Weapons. Weapon sudah. Door. iya, tiba-tiba ada M4 ya senjata men. Jangan lupa follow kita di Instagram, TikTok, YouTube dan Spotify @anamorfilm. Terus dia aja. @anamorfilm. Gak usah ngasih PR gua. Terus nih, Gua taruh di thank atas. you, bye. Bye.